Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mega Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis profil metabolit komposisi mikrobiota usus pada penderita tuberkulosis. Apa kalian semua tahu apa itu TB atau TBC? Ya, TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis, yaitu penyakit yang menyerang paru-paru akibat infeksi bakteri patogen, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Berdasarkan data dari WHO tahun 2021, 10 juta orang menderita tuberkulosis. Sebanyak 1,5 juta orang meninggal dunia karena mengidap TBC, dan penyakit ini juga tergolong ke dalam penyakit menular berbahaya nomor 2 setelah COVID-19. Dan sekitar 3-5% penderita akan mengembangkan TB aktif selama hidupnya. Tapi ternyata, berbagai penyakit menular dan tidak menular berhubungan dengan mikrobiota manusia, khususnya mikrobiota usus. Perlu diketahui bahwa komposisi mikrobiota usus orang sehat sangat berbeda dengan orang yang sakit. Oleh karena itu, setiap orang memiliki komposisi mikrobiota yang unik dan berbeda-beda, akibat dari efek diet, gaya hidup, dan sumber bakteri di masa kecil. Contohnya saja, mikrobiota usus pada orang sehat akan sangat berbeda pada penderita tuberkulosis. Hal ini akan menyebabkan kelainan keseimbangan mikrobiota usus. Walaupun kedua organ ini sangat berjauhan, tapi keduanya saling mempengaruhi. Perubahan pada keseimbangan komposisi mikrobiota usus diketahui terjadi pada kasus tuberkulosis, tetapi belum diketahui secara pasti apakah perubahan ini disebabkan oleh infeksi tuberkulosis, terapi tuberkulosis, atau merupakan predisposisi yang dapat memicu perkembangan patogen. Berdasarkan penelitian dari Khan et al. Tahun 2016, menyebutkan bahwa infeksi Mycobacterium tuberculosis memicu disbiosis mikroba usus, yang ditandai dengan perubahan kelimpahan taksa spesifik, terutama bakteri yang menghasilkan asam lemak rantai pendek, seperti Ruminococcus dan Bifidobacterium. Oleh karena itu, saya mengajukan proposal penelitian mengenai analisis profiling metabolit komposisi mikrobiota usus pada penderita tuberkulosis. Berdasarkan penjelasan tersebut, di sini saya mengajukan tujuan dan hipotesis. Untuk tujuan yang pertama, menentukan struktur komunitas mikrobiota usus pada penderita tuberkulosis. Dengan hipotesis, komunitas mikrobiota yang ditemukan yaitu Fusobacterium, Fusatenibacter, dan Ruminococcus, dan lain-lain. Dan yang kedua, menentukan profil metabolit pada mikrobiota usus penderita tuberkulosis. Dengan hipotesis, ditemukan perubahan pada 26 metabolit feses dengan jalur metabolisme fenilalanin, taurin dan hipotaurin, metabolisme galaktosa, serta biosintesis steroid. Seperti yang kita ketahui, usus manusia adalah rumah bagi sebagian besar mikroba. Usus manusia memiliki sekitar 100 triliun sel mikrobiota yang terdiri dari 1000 spesies yang berbeda. Perubahan komposisi mikrobiota atau yang disebut disbiosis baik di paru-paru dan usus ditemukan terkait dengan disregulasi respons imun. Berdasarkan pada gambar, terlihat 4 interaksi yaitu peran respon imun, mikrobiota usus, mikrobiota paru, dan gut-lung axis pada infeksi Mycobacterium tuberculosis. Setelah terpapar bakteri, sel epitel alveolar adalah garis sel pertama yang mengenali dan mengikat molekul permukaan luar atau dinding sel dari bakteri. Sel imun termasuk makrofag, sel T dan B langsung bermigrasi ke tempat infeksi, membentuk granuloma di sekitar bakteri dan membatasi replikasinya seperti pada gambar A. Namun, ketika granuloma terganggu karena faktor-faktor seperti infeksi HIV, merokok, penuaan, dan malnutrisi, maka bakteri bisa lolos dari granuloma dan menyebar ke jaringan yang lain seperti pada gambar B. Hal ini mengakibatkan pasien TB aktif menunjukkan gejala seperti batuk parah, demam, penurunan berat badan, nyeri dada, dan keringat malam. Saluran pencernaan dan paru-paru mempengaruhi mikrobiota dan fungsi kekebalan homeostatis satu sama lain, dan gut-lung axis dua arah ini akibatnya mempengaruhi respon imun inang terhadap bakteri.
Selanjutnya itu Gatlang-Axis. Gatlang-Axis merupakan mekanisme interaksi antara dua organ yang berjauhan, yaitu usus dan paru-paru. Gatlang-Axis dapat berperan dalam patogenesitas tuberkulosis. Senyawa mikroba terlarut, misalnya peptidoglika dan lipopolisakarida, dan juga metabolit asam lemak rantai pendek dan turunan indol, dianggap sebagai sarana komunikasi antara flora usus dan paru-paru melalui sistem peredaran darah. Pemberian antibiotik seperti isoniazid, rifampicin, dan piraniazid secara drastis dapat mempengaruhi mikrobiota usus yang menyebabkan terganggunya keseimbangan bakteri usus dan perubahan pada komposisi mikrobiota usus. Berdasarkan dari penelitian WHO dan kawan-kawan 2019, telah membuktikan bahwa pengobatan antituberkulosis dapat menyebabkan perubahan dramatis yang cepat dalam keragaman dan komposisi komunitas mikrobiota. Hasilnya menunjukkan bahwa actinobacteria dan proteobacteria secara signifikan lebih tinggi, sedangkan Bacteroidetes yang mengandung berbagai bakteri komensal menguntungkan lebih rendah. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian akan dilakukan dimulai dari subjek rekrutmen, analisis biokimia, kemudian sequencing, profiling metabolemik, random forest-based classification models, dan terakhir yaitu analisis statistik. Pertama yaitu subjek rekrutmen. Setiap subjek akan menandatangani formulir persetujuan tertulis sebelum pendaftaran serta mengumpulkan karakteristik klinisnya. Status infeksi Mycobacterium tuberculosis dari semua subjek akan dinilai dengan Kispo-TB test. Pasien dengan hasil positif akan direkrut dengan setidaknya memiliki satu gejala dari karakteristik seperti yang tertera pada gambar. Subjek yang sehat memiliki hasil negatif dan akan dijadikan sebagai kontrol. Diharapkan didapatkan 45 kontrol sehat dan 80 pasien dengan tuberkulosis aktif yang tidak diobati untuk menilai perbedaan profil mikrobioma dan metabolitnya. Semua sampel darah dan feses dari setiap subjek akan dikumpulkan dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga analisis dilakukan. Selanjutnya analisis biokimia. Digunakan sampel darah untuk memeriksa albumin, glukosa, trigliserida, LDL, FLDL, dan keratin serum menggunakan alat penganalisis biokimia otomatis. Langkah selanjutnya yaitu sequencing analysis. DNA akan diekstraksi dari sampel feses menggunakan minikit. G16S RNA bakteri diamplifikasi dengan PCR, kemudian sequence dikelompokkan ke dalam OTU yang sama dengan identity 97% menggunakan UPART scheme. Analisis taksonomi sequence masing-masing OTU dilakukan menggunakan metode Motur dan database. Diversitas alfa dan beta dianalisis berdasarkan output data menggunakan KIM, dan data sequence penelitian disimpan di GenBank Sequence NCBI. Langkah keempat yaitu metabolomic profiling menggunakan GC-MS. Pada tahapan ini akan digunakan sampel feses, dan metabolit akan diekstraksi dengan mencampurkan sampel feses dengan metanol dingin, kemudian disentrifugasi pada 14.000 rpm pada suhu 4 derajat selama 15 menit, lalu supernata dikumpulkan melalui membran filter dan dipindahkan ke dalam tabung steril. Sampel akan dikeringkan di bawah aliran nitrogen, kemudian ditambahkan 50 mikroliter BSTVA atau bisfluoroacetamid, lalu divortex selama 1 menit dan diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 2 jam. Dan untargeted metabolomik dilakukan menggunakan sistem kromatografi GC-MS. Metabolit akan dianotasi sesuai dengan database. Selanjutnya, asam lemak rantai pendek akan dianalisis dengan mengekstraksi sampel feses ke dalam air yang mengandung 10 mg asam heksanoat sebagai standar internal. Kemudian disentrifugasi pada 15.000 rpm pada 4 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian supernatan akan dicampur dengan etil asetat dalam volume yang sama, dan campuran divortex dan disentrifugasi, kemudian diinkubasi pada suhu 4 derajat Celcius. Tahapan kelima yaitu Random Forest Based Classification Model.
Data mikrobioma dan metabolomik digunakan untuk membangun model ini. Kemudian, kelimpahan relatif dari semua genera bakteri dan kandungan metabolit relatif digunakan sebagai variabel independen yang terpisah. Tahapan terakhir yaitu analisis statistik. Pada tahapan ini akan digunakan Shapiro-Wilk test untuk menguji normalitas data, kemudian variabel kontinu dengan distribusi normal dinilai menggunakan uji sampel to-tail independent test. Sedangkan data yang tidak sesuai dengan distribusi normal dinilai menggunakan uji Mann-Whitney non-parametrik. Selanjutnya itu perkiraan hasil. Dari penelitian ini diperkirakan akan mendapatkan data perbandingan keragaman mikrobiota usus antara pasien tuberkulosis dengan kontrol sehat, seperti keragaman alfa bakteri, distribusi komunitas mikroba, dan lain-lain. Selanjutnya, akan didapatkan data untargeted metabolomik untuk melihat perbandingan kelimpahan relatif mikrobiota usus. Dan akan didapatkan data random force-based classification models menggunakan data kelimpahan relatif mikroba dan kelimpahan metabolit. Selanjutnya, biaya yang diperkirakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu sekitar 35 juta hingga 40 juta untuk keperluan membeli reagen, peralatan, dan lain-lain. Namun, biaya yang dibutuhkan dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian, penelitian kemungkinan berlangsung selama 6-8 bulan, dimulai dari pemilihan subjek, lokasi rekrutmen, analisis sampel, hingga pembuatan laporan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan proposal penelitian ini. Sekian, dan terima kasih.